Menulis naskah drama tentang proyek PJBL. Nah, jadi penilaian proyek kolaborasi ini sekarang dilakukan ya dengan beberapa mata pelajaran. Di antaranya ada pendidikan agama, kemudian ada PPKN, ada sejarah Indonesia, dan juga bahasa Indonesia. Nah, ini deskripsi umumnya untuk proyek kolaborasi. Jadi pertama-tama siswa berkelompok, kemudian merancang persiapan, pelaksanaan, dan juga pelaporan proyek pembuatan naskah untuk sosiodramanya. Kemudian hasil proyeknya nanti berupa praktikum, yaitu naskah sosiodramanya saja ya, dengan temanya yaitu kebangsaan. Nah, naskah sosiodramanya dikumpulkan paling lambat 28 Oktober, kemudian keterangan dan panduan lebih lanjutnya nanti disampaikan oleh guru mata pelajarannya masing-masing. Nah, begitu juga dengan pemantauan dari progres pengerjaan proyek ini. Nah, kisi-kisinya apa? Nah, ini untuk kisi-kisi mata pelajaran bahasa Indonesia. Menyajikan naskah sosiodrama yang sesuai dengan tema. Kemudian menyajikan naskah sosiodrama yang memuat pengembangan ide cerita. Kemudian menyajikan naskah sosiodrama yang memuat susunan kata dan juga kalimat dengan EYD yang tepat. Nah, ini kriteria dari penilaiannya. Jadi penilaiannya itu ada penilaian pengetahuan dan juga ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian pengetahuannya berupa apa saja? Nah, ini ada memahami konsep penulisan naskah dramanya, kemudian memahami tahapan dalam penulisan naskah drama, kemudian mengkreativitaskan ide cerita dengan naskah drama, dan kesesuaian penulisan naskah dramanya yang sesuai dengan EYD. Jadi masing-masing skor untuk nilai pengetahuannya yaitu 100. Selanjutnya ada nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilannya yaitu mampu menerapkan penulisan naskah drama sesuai dengan tahapan penulisan dramanya. Kemudian menyajikan naskah drama sesuai dengan EYD dan mengungkapkan gagasan naskah drama yang sesuai dengan temanya. Itu juga sama ya, skor maksimalnya 100. Jadi keduanya skor maksimalnya 100. Nah, ini pilihan tema penyusunan naskah sosiodrama. Jadi kalian bisa menyusun temanya sesuai dengan sosiodramanya sesuai dengan temanya, yaitu ada Sumpah Pemuda, ada Proklamasi, ada PKI Madiun, ada ITII ya, kemudian ada PRII, kemudian ada Bandung Lautan Api, Panitia 9, Angkatan Perang Ratu Aldi, Bom Bali, dan G30 SPKI. Silahkan kalian boleh memilih satu dari tema yang sudah disampaikan untuk dijadikan sosiodramanya. Nah, sekarang bagaimana cara menulis naskah drama itu? Ini yang suka ditanyakan ya. Jadi, drama itu merupakan karya sastra yang mengisahkan kehidupan manusia dalam bentuk dialog. Jadi semuanya bentuknya dialog. Nah, apabila ada lakuan, maka biasanya diberikan tanda kurung. Jadi dilihat dari beberapa unsur memang memiliki kesamaan dengan prosa. Tapi dalam drama itu terdapat petunjuk pemanggungan atau lakuan ya. Nah, biasanya lakuan ini adalah apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut atau keterangan penjelasan yang dilakukan oleh tokohnya. Nah, drama itu membangun kisah lewat tokoh dan dialog. Jadi begitu pentingnya dialog dalam drama, sehingga seorang penulis naskah drama harus mampu merangkai cerita melalui dialog antar tokoh. Jadi inilah yang dijadikan perannya ya. Peran pentingnya yaitu ada dialog antar tokoh yang memunculkan tentang tema yang akan kalian bahas ya, baik itu pemahaman dari cerita adegannya, baik itu dari wataknya, latarnya ataupun tema yang sesuai. Nah, unsur-unsur drama sebagai karya sastra itu ada apa saja? Ada medium bahasa, ada unsur tematik, ada penokohan dan karakter, plot, setting ya. Ini hampir sama sebenarnya dengan prosa. Nah,
plot dramanya seperti apa nih? Plotnya ya. Jadi kalian menyusun plotnya dari awal. Biasanya bentuknya eksposisi atau pemaparan terlebih dahulu. Nanti dilanjutkan biasanya ada konflik atau insiden awal. Jadi di sana untuk memuat drama itu munculkan konfliknya apa? Biasanya ada konflik lagi, ya. Kemudian ada konflik lagi. Nah, dari konflik-konflik itu timbul klimaksnya, ya. Jadi yang memuncak klimaks dari konfliknya. Kemudian baru ke anti klimaks atau menurunnya lakunya, ya, atau nanti akan ada timbulnya permasalahan yang ada jalan keluarnya atau proses peleraiannya, ya. Nah, baru ke akhirnya seperti apa. Nanti akan ada akhir dari cerita dari plot dramanya. Selanjutnya, kaidah penulisan dari naskah drama. Ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan berkaitan dengan kaidah penulisan naskah dramanya. Yang pertama adalah penulisan dialog itu harus diawali dengan nama tokoh yang mengungkapkan dialognya. Ya, jadi nama tokoh dulu, baru ke apa yang akan disampaikan oleh dialognya. Kemudian penggunaan tanda baca titik 2 untuk mengungkapkan dialog tokoh. Ya, misalkan Nisa titik 2, nah baru tanda kutip apa yang akan disampaikan oleh Nisa. Selanjutnya, petunjuk lakuan ditulis dengan tanda kurung atau diletakkan sebagai paragraf tersendiri. Ya, boleh tanda kurung misalkan menghampiri, misalkan ya, menghampiri gedung yang ada di depan menghampiri gedung yang ada di depan ruangan itu, misalkan. Jadi itu yang ditanda kurungnya. Atau misalkan membanting piring misalkan. Nah, itu ditanda kurung sebagai bentuk lakuan apa yang dilakukan oleh tokohnya. Kemudian penulisan perpindahan babak atau adegan atau setting drama ditulis tersendiri atau tidak digandeng dengan adegan tokoh. Jadi ada paragraf tertentu untuk menunjukkan bahwa babak yang lain gitu. Selanjutnya pada awal kisah ini biasanya disertakan prolog, ya, sebagai pengantar cerita dan epilog sebagai penutup cerita. Jadi prolog itu adalah sebagai awal dari apa yang akan diceritakan. Sedangkan epilog itu di akhirnya. Jadi penutup gitu ya, penutupnya. Sebenarnya tidak pernah ada teknik menulis drama yang paling baik. Sebaik-baiknya karya yang ditulis adalah karya yang paling orisinal dari segala aspek. Artinya begini, suatu karya apapun ya, apabila melihat hasil karya orang lain itu tidak, walaupun bagus, tapi kalau tidak orisinal itu tidak baik. Ya, intinya adalah kalian silahkan membuat karya drama ini orisinal hasil dari kerja kelompok kalian. Jadi jangan melihat internet misalkan ya, melihat internet kemudian mengcopy pastenya ya. Tapi kalian silahkan untuk membuat naskah dramanya sendiri. Ya, percayalah bahwa kalian mampu menulis sebaik dramawan dan sastrawan besar jika kalian menulis sesuai dengan hati nurani kalian sendiri. Jadi intinya silakan buatnya secara orisinal, kalian buat sendiri naskah-naskahnya, kecuali misalkan untuk referensi kalian, misalkan kalian nih mau mengetahui seperti apa sih tokoh proklamasi itu, kalian bisa baca-baca dulu misalkan ya, ada naskah drama tentang proklamasi, kemudian kalian baca, nah baru kalian buatkan ke dalam naskah dramanya, tapi harus orisinal atau buatan kalian sendiri. Ya, oke, terima kasih. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai naskah drama? Bu, kalau temanya sama-sama kelompok lain, gimana, Bu?
temanya sama dengan kelompok lain, boleh. Boleh, silahkan. Kan akan berbeda ya, walaupun temanya sama, misalkan tentang DITII misalkan ya, sama. Tapi kan dialognya pasti akan berbeda. Ya, karena kan ini buatan kalian sendiri, kalian berkelompok kan, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya pasti akan berbeda. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, baik Fitri. Silahkan yang lainnya kalau ada pertanyaan, sudah dibuatkan kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, silakan ada pertanyaan. Misalkan sampai sejauh ini ada apa kendala tentang penulisan naskah drama, silakan boleh disampaikan. Ibu mau tanya, Ibu. Boleh, silakan Fadila. Untuk format penulisannya gimana ya, Bu? Format penulisan bagaimana maksudnya? Format kan naskahnya diketik kan, Bu. Betul. Nah, format penulisannya apa aja? Misalnya fontnya apa gitu, terus ukurannya berapa? Oh iya, size, iya. Spasinya berapa gitu, Bu. Oke. Ya. Untuk format penulisan itu menggunakan Time New Roman ya. Time New Roman dengan ukuran 1,5 dan spasi 1,5. Ukurannya 12 ya, ukuran huruf ya, ukuran huruf 12, kemudian spasinya baru 1,5 gitu. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Gini, untuk cover ya, untuk covernya atau depannya ya, silahkan kalian sekreatif mungkin ya. Sekreatif mungkin, boleh dijadikan buku misalkan, atau bisa di soft copy ya, soft copy. Yang artinya gini, kita melihat bagaimana kekreatifan kalian dalam menyusun naskah dramanya. Ya, jadi jangan sampai hanya dicetrek we hungkul gitu ya. Ada yang lain silakan. Ibu mohon maaf teman saya ada yang mau join tapi kalau yang belum di ACC, Bu. Oh iya ini. Baru gabung ya. Oke. Ini gabungin lagi. Ya. Silakan. Ibu mau bertanya. Boleh. Silakan Kalau misalkan jadi kan bikin teks sosiodrama tuh, Bu. Harus minimalnya berapa lembarnya gitu, ada nggak, Bu? Enggak, tidak ada ketentuan berapa lembar-lembarnya ya. Yang penting itu struktur dari dramanya terpenuhi. Misalkan dari awal prolognya, kemudian ada konflik, anti klimaks, anti klimaks, kepelarian gitu. Jadi tidak disebutkan harus 5 lembar, enggak. Yang penting itu sesuai dengan strukturnya. Struktur dari dramanya. Makanya kan ada drama yang pendek, ada drama yang panjang kan ya? Baik, Bu, terima kasih. Ya, jadi tidak harus berapa lembarnya. Tapi kalian pasti akan tahu sendiri bagaimana kalau mengembangkan konflik dari dari proyek ini. Ibu mau nanya. Boleh, silakan, Fitri. Hari ini teh kan nulis drama doang, nggak kayak teater gitu kan? Iya. Untuk sekarang hanya menulis naskah sosiodrama. Jadi tidak ada panggung gitu ya. Tidak ditampilkan, ya. Karena terkait dengan keadaan kita yang seperti ini ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu biasanya diteaterkan gitu ya, atau difilmkan. Nah, untuk sekarang hanya bentuknya sosiodramanya yaitu berbentuk naskah saja. Tuh ya. Oke, Bu, makasih. Oke. Yang lain silahkan. Sudah sampai sejauh mana perkembangan proyeknya? Ini ada dari PS4 perwakilannya 1, coba sampai mana proyeknya dilaksanakan? Baru nentuin temanya, Bu. Baru menentukan tema. Oke. Tapi sudah
sudah ngobrol gitu sama kelompoknya mau menentukan tema apa gitu ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ada perwakilan IPS 1? Tidak ada. Ada perwakilan IPS 2? Saya, Bu, perwakilan IPS 1. Oke. Sampai mana, Denis? Proyeknya? Kalau soal proyek ya, tema udah ditentukan. Kalau Ya. kelompok saya, kalau kelompok lainnya nggak tahu sih. Tapi kalau soal kayak mau bikin naskah kayak gitu, terus mau misalnya, kan saya juga, Bu, pernah gitu dapat tugas kayak gini gitu waktu dulu SMP. Ya. Dramanya mau tinggal nentuin tempatnya di mana gitu, lokasinya aja, Bu, sama kesanggupan kelompoknya, takutnya kan terhalang gitu, Bu, sama suatu kegiatan lah. Intinya udah oke lah, Bu, udah siap. Oke. Naskah saja ya, jadi tidak dipanggungkan kan ya? Iya, Bu. Jadi bekerja kelompoknya mungkin ya bisa lewat Gimit, bisa di ini ya, bisa di kalau misalkan ngobrol-ngobrol kalian susah bertemu dengan teman yang lainnya, kalian bisa aplikasi Zoom ini atau Gimit ini bisa dimanfaatkan ya untuk berkomunikasi seperti kita sekarang gitu ya. Jadi walaupun tidak bertemu tapi bisa lewat Zoom atau Gimit gitu ya untuk keadaan sekarang ini. Silakan perwakilan IPS 2. Ada yang ikut Zoom hari ini IPS 2? Tidak ada. IPS 3? Perwakilannya? IPS 5? Ya, Bu, ada. Ya, silakan Alfi. Sudah sampai sejauh mana, Alfi? Belum itu, Bu, sama kelompoknya. Ya? Belum diskusi lagi. Belum diskusi lagi. Oh iya. Oke. Dari sekarang ya, karena kita tahu waktu itu terus berjalan, tidak bisa dihentikan. Oleh karena itu, silakan dari sekarang kalian bekerja kelompok. Kalau misalkan tidak bisa lewat langsung, kalian bisa lewat chat WA ya, bisa berkomunikasi dari sana juga. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk proyek PJBL kolaborasi dengan pelajaran yang lainnya? Saya, Bu. Ya, silakan Denis. Kan misalnya kalau drama itu nggak cukup di satu tempat ya. Ya. Apalagi kalau misalnya setelah bahas G30 SPKI, teks proklamasi atau yang lainnya gitu, Bu. Jadi kalau soal tempat bisa berubah-ubah nggak, Bu? Jadi tempatnya nggak itu-itu aja. Jadi nggak, misalnya proklamasi di rumah teman, terus kalau misalnya penyusunan teksnya kayak di sekolah gitu atau di mana lah, kira-kira boleh nggak, Bu? Ya, tadi Ibu sudah katakan bahwa kita tidak dramanya tidak ditampilkan, Denis. Jadi tidak ditampilkan. Jadi naskahnya saja, ya. Untuk adegannya, silahkan kalian bisa di adegan, misalkan adegan 1 itu di mana, misalkan adegan 2 di mana gitu. Boleh, tapi tidak ditampilkan. Gitu, Denis. Ya. Iya, Bu. Ya. Jadi hanya naskahnya saja ya, Denis ya? Iya, Bu, siap. Oke, jadi tidak usah misalkan di sekolah, di rumah teman, kan itu ditampilkan. Nah, kalau ini hanya naskahnya saja gitu. Oke, yang lainnya? Yang Bu, lain? mau nanya. Sudah? Oh, siapa? Via, ya silakan Via. Kalau setiap mata pelajaran beda-beda nggak, Bu, temanya? Enggak, sama. Kan ini proyeknya kolaborasi ya, Via ya. Jadi mau pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran agama, pelajaran sejarah, dan pelajaran PPKN,
tetap proyeknya sosiodrama. Misalkan yang Ibu, misalkan yang bahasa Indonesia, apa yang dilihatnya? Oh, yang dilihatnya adalah tadi sudah dijelaskan ya, ada kesesuaian temanya, ada bentuk EYD-nya, kemudian ada struktur dari dramanya seperti apa. Kemudian misalkan kalau sejarah, nah sejarah berarti dikaitkan dengan benar tidaknya sejarah ini di dalam sosiodramanya. Kalau dengan agama berarti dikaitkan dengan keagamaannya misal gitu. Jadi proyek ini dari 4 pelajaran ini hanya satu saja proyeknya sosiodrama, naskahnya saja. Ya. Makasih Bu. Ya. Ada lagi? Ya. Silakan ada pertanyaan lagi supaya proyeknya berjalan dengan lancar. Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Oh iya Bu, ini buat ngetiknya di aplikasi Word atau apa? Di Word, iya. Betul. Oke Bu. Iya. Iya. Seperti naskah saja ya, seperti naskah pada umumnya. Oke Bu. Ya. Ada yang lainnya? Silahkan. Bu mau nanya lagi Bu. Boleh, Via. Kan kalau udah beres ya Bu itu naskahnya, itu Ya. langsung di print atau gimana? Iya, di print, di print terus di cover ya, di cover. Kemudian covernya silahkan kalian kreasikan semenarik mungkin supaya nanti yang melihatnya menjadi tertarik untuk membaca apa naskah drama yang sudah kalian buatkan. Gitu. Nanti di dalamnya ya, di dalam covernya misalkan judul ya, kemudian nama-nama kelompoknya siapa saja. Ya, kalian boleh nggak Bu kalau digambar misalkan seperti buku, boleh banget, silahkan. Pokoknya buat semenarik mungkin untuk menarik orang lain supaya mau membaca naskah yang sudah kalian buat. Gitu Pia? Ya Bu, makasih Bu. Pia udah selesai? Ibu mau bertanya lagi, Bu. Boleh, Fadila, silahkan. Ini tuh si dialognya harus sesuai dengan kejadian nyata atau boleh kita tambahin, Bu? Maksud kejadian nyata seperti apa? Maksudnya gini, Bu, misalnya Fadil milih proklamasi gitu ya. Ya. Kan pasti mereka kayak sayur temolik gitu-gitu pasti kan ada ngobrolnya gitu kan. Betul. Nah, obrolannya itu harus sesuai dengan kenyataan yang waktu itu mereka omongkan atau boleh kita tambah sendiri gitu. Tetapi masih ada di jalannya gitu, masih ada di pakai imajinasi gitu Bu, pakai imajinasi kita. Pakai imajinasi. Ya. Boleh, yang penting kesesuaian dengan temanya. Oke. Ya, baik, Ibu. Karena kan ini naskahnya dibuat kita sendiri. Kita kan hanya tahu referensi dari buku ya, referensi dari buku tentang proklamasi itu seperti apa gitu kan? Iya, Ibu. Jadi referensinya boleh silakan dicari di internet. Nanti untuk dialog-dialognya sesuaikan saja dengan apa yang sesuai dengan tema. Tapi jangan melenceng gitu ya dari tema yang sudah ada gitu. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama. Silakan yang lain. Sudah? Tidak ada lagi? Sudah Bu. Oke. Kalau sudah, terima kasih ya kalian sudah bergabung dan menyempatkan waktu untuk bisa mengetahui bagaimana cara penulisan dari sosiodramanya. Nah, jangan lupa keorisinalan ya. Nah, jadi keorisinalan itu adalah hasil karya dari kelompok kalian sendiri. Tidak mengcopy paste dari internet.
karena Ibu akan mengetahui apakah naskah ini hasil copy paste dari internet atau bukan, karena ada aplikasi untuk cek plagiat. Oke, jadi filenya juga nanti silahkan dikirimkan. Ya, jadi nanti filenya dikirimkan ke Ibu untuk soft copy-nya atau yang sudah diprintkan nanti akan dinilai bersama-sama. Itu ya, kalau Ibu mungkin pengecekan dari plagiarismenya. Gitu ya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga kita selalu sehat ya. Dan kita bisa bertemu nanti di kelas. Mudah-mudahan ya secepatnya. Amin. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.